harapan suami terlalu tinggi kepada pada istrinya, berharap misalnya istrinya itu Wonder Woman, nyatanya malah Dower Woman. Gal Gadot, berharap Gal Gadot. Gal Gadot ya. Jadi cokodot. Jadi cokodot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Aang Ridwan. Di program kesayangan kita semua. Apa lagi kalau bukan? Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, Seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Topik Kulkas kali ini sangat menarik karena dari halal hingga ajal, ikhtiar merawat janji suci. Wih, ini judulnya sudah panjang banget, sudah puitis banget. Tinggal nanti penjelasannya, Pak Haji. Terkait penjelasannya, kenapa harus dikawal jodoh itu, Pak Haji? Oke, begini Mang. Iya. Kita ini sudah berkeluarga. Iya, benar. Kecuali Pajar ya. Masih jomblo. Tapi jomblo itu prihatin. Kita ini sudah disatukan dengan sebuah akad nikah yang disebut dengan mitsaqon ghalidho. An-Nisa 21 wa akhadna minkum mitsaqon ghalidho. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat, perjanjian yang kukuh. Setelah itu, ya, pasangan kita menjadi halal. Lalu kita hidup dalam biduk rumah tangga dengan segala kemudahan dan kerumitannya. Kita sekarang sudah memiliki, sebut saja, keturunan yang lucu. Si buah hati, belahan jantung, penerus mimpi dan cita-cita kita. Nah, ternyata tugas kita itu mengawal belahan jiwa tidak berhenti sampai di halal, tapi harus kita kawal hingga ajal. Oke. Bahkan kata anak-anak sekarang mah til jannah. Til jannah. Itu tuh dari Antil, Pak Haji. Saya tuh mungkin dari Antil ya. Di Bandung kan ada Majlis Taklim Besti Til Jannah. Oh gitu? Ya ada. Ya, saya kurang ngerti Til Jannah itu dari Antil Jannah atau gimana gitu. Ini bahasa emak-emak populer. Oh gitu. Ada bringka itu bringka dia kan gitu ya. Nah, setiap kita yang sudah ikrar mitsaqon ghalidho, ngawal belahan jiwa bukan hanya dari kenal sampai halal, tapi juga dari halal sampai ajal, bahkan harus sampai ke surga. Jadi sehidup sesurga. Sebagai pimpinan rumah tangga, kita harus ngawal belahan jiwa kita, ngawal anak cucu kita sampai ke surga nanti. Jadi harus dikawal, Pak Haji. Harus dikawal. Oke. Nah, asik nih Pak Haji nih. Lantas kenapa pasangan kita tuh harus kita kawal? Karena pasangan kita dan keluarga kita itu adalah entitas yang diamanahkan untuk kita jaga. Di Quran surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai Bren orang-orang beriman, wahai Mang Dado orang yang beriman, wahai Pajar orang yang beriman, ku angpusakum, jagalah dirimu, kawallah dirimu, wa ahlikum naro. Jadi kita harus menjaga diri kita, bukan hanya diri kita, ahli kita, istri kita, anak kita. Dari apa? Dari api neraka. Jadi untuk istri kita, Mang ya, contoh, tiluhur sausap rambut, tihanap sahibah sapatu, di tengah ayanu kitu, teas sanes batu, hipu oge sanes tahu. Tapi upami dicobian sok ayanu bitu, ujung-ujung nama sok jadi anak incu. Itu semua harus kita jaga, Mang. Ya. Kedua, kenapa pasangan hidup kita harus jaga? Sebab gini, Mang. Banyak sekali hari ini faktor-faktor yang bisa membuat biduk rumah tangga kita itu menjadi retak, Mang.
Ada faktor internal, ada faktor eksternal yang bisa menggoyahkan fokus dari pasangan hidup kita. Banyak faktor, makanya harus kita jaga. Bisa jadi pasangan kita yang tadinya sudah bersumpah setia dengan kita, karena faktor satu dan lain hal, dia meninggalkan kita. Kita harus menjaganya. Ya, sangat banyak anasir-anasir yang bisa merusak biduk rumah tangga kita. Ketiga, kenapa? Belahan jiwa dan keluarga kita harus kita dikawal. jaga. Sebab itu bagian dari mengejawantahkan eksistensi kita sebagai qawwam. Kan di Quran surah An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa kita ini pemimpin bagi istri kita itu. Maka sebagai seorang pemimpin, Mang, jangan kalah sama yang dipimpin. Jadi kalau mau begadang-begadang saja. Cuman kalau mau begadang keluar safety, pakai jaket, pakai kupluk, pakai sal, pakai training, pakai sepatu, bawa bantal. Biar apa? Kalau pulang tidak dibukakan pintu rumah, bisa tidur di pos ronda. Tetap aja prihatin. Dijajah. Pria dijajah wanita. Aduh. Jadi Mang, begini, kenapa kita harus mengawal keluarga kita? Karena itu diamanatkan oleh Allah. Kedua, banyak sekali anasir-anasir yang bisa mengganggu belahan jiwa kita. Dan kita harus pasang badan ketika belahan jiwa dan keluarga kita diganggu oleh orang lain. Dan yang ketiga, kita ini pemimpin. Fungsi dari pemimpin menjaga. Pak Jang, lantas faktor apa saja yang membuat biduk rumah tangga itu jadi retak, Pak Haji? Nah ini nih yang harus kita pahami. Ini Hajar harus paham ya. Mang Dado insya Allah sudah paham. Mang Dado tos legok bujal genteng eta lah ya. Maksudnya apa itu? Ya gitulah seperti itu. Peribahasanya kadang-kadang Pak Jang. Itu sahur sebuka pungur kolot bareto jalma baheula. Ini keren nih. Di antara pemantik retaknya biduk rumah tangga, menurut riset dari kawan-kawan yang konsen di hal itu, karena adanya ekspektasi yang berlebihan dari kedua belah pihak. Ekspektasi berlebihan. Iya, harapan yang berlebihan bila tidak sesuai dengan kenyataan, ujungnya adalah kekecewaan. Bila sudah kecewa, biduk rumah tangga itu akan retak. Contoh, harapan istri suaminya itu bisa jadi superhero. Nggak taunya super bego. Istri berharap suaminya Superman, nyatanya malah cemen-men. Suaminya berharap, istrinya berharap suaminya Batman, nggak taunya Joker. Suami atau istrinya berharap suaminya itu Arjuna, nggak taunya Rahwana. Ini bisa kecewa. Jadi bila ekspektasi istri terhadap suaminya berlebihan hingga suaminya harus seperti Gundala Putra Petir, harus seperti Wiro Sableng, harus juga Brahma Kumbara, harus kayak Godam, faktanya meleleh, menyek-nyek, kecewa. Pun demikian, harapan suami terlalu tinggi pada istrinya, berharap misalnya istrinya itu Wonder Woman. Nyatanya malah Dower Woman. Gal Gadot, berharap Gal Gadot. Gal Gadot ya. Jadi cokodot. Jadi cokodot. Bener, oke. Ya kan Wonder Woman kan Gal Gadot. Gal Gadot. Harapan istrinya gitu ya. Harapan suami istrinya itu bisa setangguk Captain Marvel, Zatanna, Black Widow, Black Canary, Catwoman, Harley Quinn misalnya. Nyatanya inem pelayan seksi. Kecewa ya. Rumusnya begini, Mang. Bila suami ingin sehebat Rasulullah, maka istri harus sehebat Khadijah. Bila istrinya ingin semulia Fatimah, maka suaminya harus setangguh Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi ekspektasi yang berlebihan pada pasangan hidup kita, lalu tidak sesuai dengan realitinya, di sana akan muncul potensi untuk kecewa. Kalau sudah kecewa, rumah tangga pasti retak. Maka sekarang kalau sudah disatukan oleh Misakon Golida, turunkan ekspektasi itu. Mang jangan terlalu berharap suami Amang akan, istri Amang akan selalu cinta misalnya.
Bila suatu saat dia benci, sudah siap mental. Kita tidak berharap ingin disayang terus, karena manusia itu kan selalu berubah. Begitupun istri, jangan berharap misalnya kita sehat terus, suatu saat kan ada sakit. Nah, itu juga harapan-harapan yang berlebihan itu segera diturunkan, supaya nanti kita bisa menerima apa adanya dan kita tidak akan kecewa. Oke. Itu ya Pak Haji ya. Jadi kita jangan terlalu berharap dan turunkan ekspektasi intinya. Betul. Oke Pak Haji Ang nih. Sekarang Pak Haji Ang punya nggak kira-kira referensi terkait riset ya Pak Haji ya, yang mengatakan kalau keretakan rumah tangga itu berasal dari ekonomi Pak Haji? Terlalu banyak. Terlalu banyak. Fakta perceraian di beberapa kantor urusan agama di beberapa daerah selalu saja melibatkan variabel ekonomi. Pasti ya Pak ya. Kenapa cerai? Kenapa pirok? Kenapa berpisah? Ujungnya karena persoalan ekonomi. Ada istri yang terlilit dengan hutang Bank Emok. Kok Kasipa? Kosipa. Ya, bangke atau bank keliling ya. Gitu. Aduh, aing. Jadi memang begini. Gak enak ini. Hasil riset seksama selalu saja menyatakan variabel ekonomi itu menjadi pemantik retaknya hubungan rumah tangga. Bila kurang jadi masalah, bila lebih juga kadang jadi masalah. Kurang pendapatan jadi masalah, lebih pendapatan jadi masalah. Dasar orang Sunda mah urang mah sok nanaon ku nanaon. Teu boga duit nanaon, boga duit nanaon. Oke ya. Gitu. Ketika tidak punya uang, misalnya gini Mang, istri kita banyak sekali kebutuhannya. Kita tidak punya uang. Lalu istri kita kenal dengan seseorang yang sebut saja berjanji bisa memenuhi kebutuhannya. Biduk rumah tangga itu bisa retak. Kan banyak suami atau istri yang berpaling dari suaminya karena merasa banyak kebutuhannya tidak bisa dipenuhi oleh suaminya. Lalu ada laki-laki lain yang menurutnya bisa memenuhi kebutuhannya, ditinggalkan suaminya. Waduh. Itu fakta perceraian banyak yang seperti itu. Atau sebaliknya, suami misalnya pendapatannya banyak, karena merasa pendapatannya banyak, dia merasa punya kuasa. Termasuk kuasa untuk meninggalkan istrinya. Jadi faktor ekonomi itu selalu jadi pemicu. Kurangnya jadi masalah, banyaknya juga jadi masalah. Ya. Okay. Suami kalau banyak uang ya, seringkali kan suka yang harusnya menjadi surga daddy malah jadi sugar daddy. Kan kayak gitu. Bahkan banyak juga suami yang suka mencari daun muda ya. Setelah itu merasa banyak harta kan setia, selingkuh tiada akhir. Jadi setiawan, setiap tikungan ada wanitanya. Ya, jadi kalau lebih bisa seperti itu. Nah, begini. Sekali lagi, persoalan ekonomi selalu saja jadi variabel yang membuat rumah tangga menjadi retak. Kurangnya jadi masalah, banyaknya juga jadi masalah. Gitu. Oke Pak Haji Ang. Nah, sekarang Pak Haji Ang nih, kan pernikahan itu berangkat dari perbedaan biasanya, perbedaan watak, status sosial dan lain sebagainya lah ya. Nah, perbedaan-perbedaan itu biasanya jadi penyebab retaknya rumah tangga, bener gak Pak Haji? Betul. Karena banyak perbedaan juga. Retaknya rumah tangga hasil riset seksama karena background yang berbeda-beda. Pertama misalnya perbedaan keyakinan. Ya, begini, suaminya yakin dirinya tampan sementara istrinya yakin dirinya jelek. Kalau keyakinan itu beda lagi banyak porsinya. Oke aja ya. Keren keyakinan apa? Begini Mang, perbedaan pendapat gitu. Itu juga seringkali memantik runcingnya permasalahan di rumah tangga. Kan kalau perbedaan pendapat itu kadangkala menjebak kita egosentris. Kalau sudah egosentris, Mang, maka seluruh masalah diselesaikan dengan ego. Nggak ada masalah yang selesai dengan ego. Satu, perbedaan pendapat. Yang kadang juga menyebabkan rumah tangga menjadi retak itu karena perbedaan pendapatan. Contoh, sekarang banyak lihat ya. Banyak fenomena istri pendapatannya lebih besar tinggi daripada suaminya, itu pun membuat istri ego. Sehingga DKI di bawah ketiak istri. Laki-laki yang posisinya sebagai qawwam, pemimpin, malah menjadi ambruk karena istrinya merasa pendapatannya juga banyak.
Jadi perbedaan pendapat, perbedaan pendapatan, dan perbedaan pada aspek yang lain ini kadang menjadi potensi konflik. Apalagi ketika menjebak kita masuk pada pusaran ego hingga segala macam egosentris lah ya. Jadi diselesaikan berpusat pada ego. Gitu. Maka rumusnya harus ada yang mengalah ya. Di rumah tangga itu jangan memperuncing perbedaan, tetapi kita harus mengedepankan persamaan. Gitu. Jadi mengalah aja Pak Haji ya, baik istri maupun suami. Gimana kalau misalnya kita ada masalah Pak Haji, curhatnya bukan ke suami atau ke istrinya sendiri, tapi ke teman lawan jenis. Kan biasanya itu menjadi apa namanya bumbu keretakan tuh, bumbu-bumbu apa namanya awal mula keretakan rumah tangga itu. Saya ada masalah, curhat sama teman perempuan saya. Gitu. Istri saya ada masalah, curhat sama teman laki-lakinya. Gitu kan Pak Haji. Gini kata Rasulullah, ala la yakhluwanna rajulun bi imra'atin la tahillu lahu. Jadi tidak halal seorang laki-laki dan perempuan berduaan. Gitu, entah karena persoalan apa, curhat saja misalnya, nggak halal seorang laki-laki dan perempuan berduaan, entah karena curhat, entah karena apapun. Kenapa Pak? Inna salisahumas syaiton. Sebab pihak ketiganya adalah setan. Illa mahromin, kecuali kalau mahram. Gitu. Nah kita pakai koridor itu, bahwa ketika seorang laki-laki curhat pada perempuan yang bukan muhrim, seorang perempuan curhat pada temannya yang bukan muhrim, pihak ketiganya adalah setan. Di sana iblis ikut collab. Ya, jadi masalah kita akan diperuncing. Nah, yang bahayanya karena mereka yang jadi teman curhat akan menjadi dewanya. Atau menjadi dewinya. Amang curhat sama teman perempuan Amang bagi Amang akan jadi dewi. Kemudian istri Amang curhat sama teman laki-lakinya akan menjadi dewa. Nah di dewa dan di dewi itu iblis collab. Itu yang tidak dihalalkannya. Iya, banyak Pak Haji. Banyak kasus kan seperti itu. Semakin retak ketika masing-masing punya teman curhatnya masing-masing. Ya, harus. Maka jangan curhat, lebih baik minta nasihat. Kalau minta nasihat ke siapa? Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau mau minta nasihat harus pada ahli ilmu. Jangan ke teman yang sudah merasa dekat, sebab itu bahaya, takut collab dengan iblis. Kan mulanya curhat, lama-lama ku maksiat. Khawatir gitu ya. Khawatir. Ini lagu apa sih? Nadanya udah. Khawatir kan dari curhat jadi curhot. Curhot. Ini bahaya. Curhot. Jadi tidak halal, nggak boleh. Oke. Nah sekarang langsung saja ke solusinya Pak Haji. Dari penyebab atau faktor-faktor yang membuat keretakan rumah tangga tadi, solusinya kayak gimana nih? Muaras semua masalah yang membuat biduk rumah tangga kita menjadi retak ketika hilangnya komitmen kedua belah pihak. Jadi udah gak ada komitmen lagi. Ada komitmen. Gitu. Jadi solusinya kembali pada komitmen. Seseorang yang sudah masuk ke jenjang pernikahan, maka harus punya komitmen bersama untuk menjaga pernikahan itu, jangan mengedepankan ego. Biasanya ego itu lahir karena merasa pintar, merasa cantik, merasa tampan, merasa mampu. Kalau istri sudah merasa cantik, maka dia akan bilang gini, aku mah dicerai sama kamu juga, masih banyak laki-laki lain. Waduh. Satu. Kalau istri merasa pendapatan ekonominya banyak, aku mah dicerai sama kamu masih bisa hidup. Waduh. Benar nggak? Itu kan ego. Begitupun sama laki-laki, kalau merasa tampan, merasa mampu, merasa hebat gitu, akan ada bayangan kesombongan dalam diri kita. Saya bisa mendapatkan perempuan yang lebih dari kamu. Tidak ada komitmen bersama, hingga rumah tangga itu akan menjadi retak. Kembali pada komitmen, ketika kita sudah misakon golido, itu harus kita jaga bersama-sama. Gini Mang, dengan memperkokoh komitmen, kita akan mafhum wal maklum, bukan mafhum wal madlum. Kita akan paham kelebihannya dan memaklumi kelemahannya. Kita tuh kan kadang hanya ingin menerima kelebihan dari pasangan kita, nggak mau menerima kekurangannya.
Kita kadang mau menerima dia sehatnya saja gitu, sakitnya nggak bisa gitu. Harus mafhum wal ma'lum itu akan muncul ketika ada komitmen. Ada komitmen. Kemudian perbedaan adalah sesuatu yang niscaya. Kita tuh harus berbeda. Namun dengan komitmen perbedaan akan singgah pada lokus yang sangat indah. Kan filosofinya gini, ibarat sepatu, berbeda tapi seiring sejalan. Kan beda. Tapi seiring sejalan. Ibarat tangan kiri dan tangan kanan, berbeda tapi bisa saling menggenggam. Ibarat sendok dan garpu, berbeda tapi sama-sama melayani. Ibarat kancing dan baju, berbeda tapi memiliki tugas dan fungsi yang sama. Jadi kita dan istri harus beda, tapi punya fungsi yang sama. Sama-sama punya fungsi. Sama-sama punya fungsi. Jadi jangan ingin menghilangkan perbedaan. Tetap masing-masing akan punya perbedaan, tapi kaki sepatu yang kiri dan kanan berbeda kan tidak sama. Benar. Tapi seiring sejalan. Oke, lantas kalau gitu Pak Haji, apa yang harus kita miliki ketika kita ingin supaya kita bisa mengawal pasangan kita itu sampai ajal Pak Haji? Apa yang harus kita miliki? Bekal apa nih ya? Bekal yang harus kita miliki untuk mengawal pasangan kita dari kenal hingga halal, dari halal hingga ajal sampai til jannah, agama. Agama ya. Kita harus semakin mencintai agama. Kita harus semakin dekat dengan agama. Kita harus semakin mesra dengan agama. Kita harus semakin cinta dengan agama. Sebab dalam banyak hadis kan disebutkan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi ketika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan membuat dia cinta pada agama. Rumah tangga yang ada pada bingkai kecintaan terhadap agama, kalau ada masalah, Allah akan memberikan kekuatan untuk menghadapi masalah. Bukankah masalah itu akan membuat seseorang menjadi hebat kan? Masalah bukan awal dari sebuah penderitaan, tapi justru masalah itu awal dari kehebatan diri kita. Rumah tangga kita harus banyak masalah supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga orang hebat. Nah, mereka yang bertahan terhadap masalah hanyalah mereka yang punya kekokohan dan kekukuhan dalam agama. Maka buat istri kita cinta pada agama, kondisikan anak-anak kita cinta pada agama, karena agama lempar kat yang akan menyatukan yang retak menjadi kuat. Jadi dengan agama ya, gitu. Kan begini, dengan cinta pada agama kita akan menjadi orang mukmin yang menolong agama Allah. Kata Allah di Quran surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, intan surullah yansur lakum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Teguh kedudukan rumah tangga kita kalau kita berada dalam kecintaan terhadap agama. Perkuat prinsip-prinsip agama, insya Allah kita bisa mengawal pasangan kita dari awal hingga ajal til jannah. Sampai surga. Sampai surga. Karena surga itu dikumpulkan nanti di surga kita dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan anak cucu kita. Syaratnya kalau kita jadi orang-orang soleh. Jadi orang yang soleh bukan hanya berkumpul di dunia, tapi akan reunian di surga nanti. Kawallah dengan agama. Semoga kita berkumpul dengan pasangan kita masing-masing til jannah sampai ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Pak Haji. Oke Sobat Ngadem, itulah beberapa faktor ya yang mempengaruhi keretakan rumah tangga kita. Semoga kita belajar Pak Haji ya dari faktor-faktor ini dan kita tidak melakukannya. Oke Pak Haji Ang, ada kata-kata kulkas untuk Sobat Ngadem semua. Silakan. Oke. Pertama, bila bangun subuh saja kamu susah, bagaimana kamu bisa membangun rumah tangga? Waduh. Udang mang, sholat. Satu. Oke. Bila biduk rumah tanggamu tidak mau retak, stop kegemaranmu yang suka membandingkan rumah tanggamu dengan rumah tangga orang lain. Waduh. Ingat, setiap rumah tangga pasti ada kesulitannya masing-masing. Betul. 3. Rumah yang nyaman untuk berteduh dibangun oleh tangan manusia. Sementara rumah tangga yang kukuh dibangun oleh hati manusia. Oke. Bangun hati kita dengan agama. Cincin pernikahan hanya sebuah simbol kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan sesungguhnya ada dalam bahtera rumah tangga yang saling menjaga. Oke. Terakhir, dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, jangan berjanji untuk tidak saling menyakiti. Tetapi berjanjilah untuk saling bertahan meski salah satu tersakiti.
Weh, akhirnya, tapi itu fakta Pak Haji ya. Kadang kita harus tersakiti untuk bisa bertahan, Pak Haji ya. Oke. Harus terlatih patah hati dan terlatih disakiti. Weh, ya. Kayak lagu andalan Pak Haji Aang itu. Oke, Sobat Gadam, semoga ini jadi referensi untuk bisa memperkokoh rumah tangga kita masing-masing dan mengawal pasangan kita til jannah insya Allah ya. Oke. Tidak terasa 30 menit kebersamaan kita menemani Sobat Ngadem semua di rumah. Jawaban atas pertanyaan ini jangan dianggap paling benar. Tanya lagi pada narasumber yang lain sebab wawasan Islam itu begitu luas. Di kita ini banyak sekali orang cerdas di agama. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Frenzy Anjur undur diri. Saya Aang Ridwan juga undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak kes-kes dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas suruh kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.